Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah di full screen. Siapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yang saya hormati Ibu Asri Dwi Sulistiana STMMTR selaku penguji, Bapak Dr. Yani Wijayanto SPD MT selaku coach, dan Bapak Madison ATD selaku mentor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan dengan judul Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS melalui Registrasi Angkutan Umum Khusus AKAP secara digital dengan Google Formulir di BPTD Wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dista Ajeng Selva, jabatan Analis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Satuan Kerja di BPTD Wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk identifikasi isu ada 3. Yang pertama, registrasi angkutan umum khusus AKAP di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal. Yang kedua, belum optimalnya data atau berkas pada seksi lalu lintas dan angkutan jalan di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketiga, pelaporan hasil kegiatan posko Natal dan Tahun Baru serta angkutan Lebaran di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara manual. Kemudian untuk penetapan core isunya menggunakan teknik USG dengan jumlah tertinggi di masalah isunya registrasi angkutan umum khusus AKAP di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal dengan jumlah 13. Kemudian untuk faktor dan penyebabnya, belum adanya digitalisasi terkait pengumpulan data persyaratan untuk registrasi dengan dampak registrasi angkutan umum khusus AKAP di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif dan efisien. Kemudian untuk gagasan kreatif penyelesaian isunya, registrasi angkutan umum khusus AKAP secara digital dengan Google Formulir di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah dengan manfaat penyelesaian isunya yang pertama, pemasukan data registrasi dapat dilakukan secara digital menggunakan Google Formulir dan kegiatan registrasi angkutan umum khusus AKAP di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah berjalan secara efektif dan efisien. Untuk rencana jadwal aktualisasinya, untuk kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan persiapan kegiatan aktualisasi di minggu pertama bulan Maret dan mengkonsultasikan kegiatan dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan juga dilakukan pada minggu pertama di bulan Maret. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu pembuatan Google Formulir dilakukan pada minggu kedua bulan Maret sampai dengan minggu pertama bulan April. Selanjutnya, untuk kegiatan yang keempat, pelaksanaan registrasi pada masing-masing perusahaan dilakukan pada minggu keempat bulan Maret sampai dengan minggu ketiga bulan April. Dan yang terakhir, kegiatan membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan April. Kemudian untuk rencana kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan persiapan kegiatan aktualisasi dengan tahapan kegiatan yang pertama berdiskusi dengan rekan kerja, yang kedua menyiapkan isu untuk rancangan aktualisasi dengan output atau hasil konsep isu aktualisasi, dan kemudian untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan dengan mempersiapkan bahan dan materi yang akan disampaikan kepada pimpinan atau mentor. Kedua, akuntabel dengan bertanggung jawab terhadap isu yang akan diangkat. Yang ketiga, ada kompeten
yaitu membuat resum bahan dan materi yang dibutuhkan penyusun aktualisasi. Yang keempat ada harmonis, yaitu menciptakan suasana diskusi yang baik dengan rekan kerja. Kemudian loyal, yaitu melaksanakan kegiatan dengan rasa tanggung jawab. Adaptif, yaitu dengan berinovasi terhadap isu-isu yang ada. Kolaboratif, yaitu berdiskusi dengan rekan kerja tentang identifikasi isu. Kemudian untuk kontribusi terhadap tujuan organisasi, yaitu mendukung terciptanya organisasi yang profesional dalam mewujudkan suatu pelayanan. Dan untuk penguatan terhadap nilai organisasi, dengan meningkatkan kemampuan yang terampil dan profesional dalam kualitas pelayanan. Selanjutnya untuk kegiatan kedua yaitu mengkonsultasikan dengan mentor terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, yaitu melakukan diskusi terkait konsep rancangan aktualisasi dan mencatat saran dan masukan dari mentor atau pimpinan. Dengan output atau hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan untuk rancangan aktualisasi. Kemudian untuk keterkaitan substansi mata pelajaran, yang pertama berorientasi pelayanan dengan menyampaikan kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar secara jelas kepada mentor, akuntabel dengan disiplin dalam melaksanakan tugas, kompeten dengan menjelaskan konsep rancangan aktualisasi kepada mentor atau pimpinan, harmonis yaitu menghargai saran dan masukan dari mentor atau pimpinan, loyal yaitu melaksanakan saran dan masukan dari mentor atau pimpinan, adaptif dengan berinovasi dengan saran dan masukan dari mentor atau pimpinan, dan kolaboratif dengan mengkonsultasikan dan berdiskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan Google Formulir. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menganalisis data yang dibutuhkan dalam pendataan dan pembuatan Google Formulir. Untuk output-nya, sistem digital berupa Google Formulir dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu tanggap akan kebutuhan yang belum optimal. Untuk akuntabel, yaitu dengan kejelasan dalam menyampaikan informasi agar dapat dipahami. Kompeten, yaitu tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Harmonis, yaitu sopan dan bekerja dengan baik. Loyal, menerapkan kode etik dan kode perilaku dalam berbicara, baik di depan pimpinan maupun sesama staf. Dan adaptif, memberikan inovasi dengan kemudahan melakukan pekerjaan. Kolaboratif, yaitu terjadinya koordinasi yang menerapkan kesatuan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan tugas. Untuk kontribusi terhadap tujuan organisasi, yaitu dengan diberikannya pemecahan masalah diharapkan dapat direalisasikan dan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan di lingkungan kantor. Kemudian, untuk penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu terampil dalam berinovasi merupakan suatu bentuk pelayanan dan totalitas, serta profesionalitas dalam meningkatkan mutu organisasi. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan registrasi pada masing-masing perusahaan terkait. Tahapan kegiatan yang pertama ada berkoordinasi dengan perusahaan terkait, yang kedua pengumpulan data terkait registrasi, dan yang ketiga pemasukan data yang sudah masuk dari Google Formulir ke dalam folder. Untuk output-nya yaitu dokumen terkait data yang dibutuhkan dalam registrasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama berorientasi pelayanan, dengan melakukan pelayanan profesional agar registrasi berjalan lancar. 3 menit lagi. Untuk akuntabel, memberikan kejelasan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, yaitu melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab saat melakukan registrasi. Kemudian harmonis, menjaga sikap dan perilaku pada saat permintaan data agar tercipta lingkungan yang kondusif. Loyal, melaksanakan kegiatan registrasi ke setiap perusahaan dengan penuh dedikasi. Adaptif, meningkatkan efisiensi dalam menghemat material, dan kolaboratif, berdiskusi dengan rekan kerja dalam pengumpulan data agar data terkait registrasi terpenuhi. Kemudian untuk kontribusi terhadap tujuan organisasinya, yaitu mendukung terciptanya organisasi yang profesional dalam mewujudkan suatu layanan yang aman, cepat, dan mudah dijangkau. Kemudian untuk penguatan terhadap nilai organisasi yang yaitu profesional dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tahapan kegiatan yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dan mendapat saran dan masukan dari mentor atau pimpinan. Dengan
output atau hasilnya laporan aktualisasi. Untuk keterkaitan substansi mata pelajaran yang pertama ada 7. Yang pertama ada melaporkan hasil kegiatan. Untuk akuntabel yaitu bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Yang kompeten yaitu menjalankan hasil kegiatan dan harmonis menciptakan suasana kerja sama yang baik. Loyal dengan melaksanakan tugas dengan baik, adaptif meningkatkan efisiensi dalam menghemat material, dan kolaboratif kerjasama dengan pimpinan, rekan kerja, dan pihak lain terkait penyelesaian laporan hasil kegiatan. Untuk kontribusi tujuan organisasi yaitu berintegrasi dalam suatu layanan sesuai tanggung jawab. Untuk penguatan terhadap nilai organisasi yaitu meningkatkan nilai mutu organisasi dalam bentuk tanggung jawab dan disiplin. Untuk kesimpulannya, yang pertama diharapkan akan tercapainya kegiatan optimalisasi sistem digital, registrasi, seksi lalu lintas dan angkutan jalan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, melalui digitalisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan registrasi. Dan yang ketiga, dengan melakukan digitalisasi pada registrasi angkutan umum, maka kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk saran yang pertama, agar selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri, serta berinovasi dalam meningkatkan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya seksi LLAJ. Kemudian yang kedua, digitalisasi harus dilakukan secara maksimal agar registrasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dalam hal ini Badan Pengelola Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan diharapkan agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana selama pelatihan dasar CPNS menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dista atas presentasinya. Tolong di stop. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor, Bapak Madison untuk memberikan tanggapan 5 menit, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Jadi Adista ini kebetulan dia lulusan dari PKTJ Tegal, yang mungkin nanti SK-nya kebetulan mungkin bukan di RAJ, karena rombongan mereka ini CPNS ini kebanyakan di RAJ di tempat sementara. Dia mengambil permasalahan salah satu tupoksi dari seksi LLAJ Pak, yaitu registrasi, di mana registrasi itu seperti pendataan ulang dari perizinan angkutan umum, terutama AKAP yang tanggung jawab kami. Nah, kebetulan di Sulawesi Tengah itu jumlah perusahaan AKAP itu yang terdaftar 22 Pak, dengan armada total 95 kendaraan. Nah, di mana selama ini kita melakukan registrasi itu, kita mencetak formulir, mendata mereka seperti dalam peraturan yang mengatur itu izin trayek yang berlaku 5 tahun dengan kartu pengawasan yang berlaku 1 tahun. Nah, di mana kebanyakan di Sulawesi Tengah itu izin trayek mati semua. Nah, pertama kami temui itu mati semua, karena memang dulu perizinan itu harus pergi ke Jakarta. Nah, dengan persyaratan minimal 5 kendaraan, SIUP, yang sekarang NIB harus mereka ini kan, kemudian akte perusahaan. Nah, pertama awal-awal kita itu kita sosialisasikan bahwa perizinan AKAP itu sudah lewat aplikasi Spionam yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Perhubungan Darat. Nah, kendala yang kita ketemu Pak kalau di lapangan, pertama banyak alasan bahwa mereka sudah memberikan data. Memang selama ini kerjanya kita mendata, membawa berkas, formulir, pulang ke Palu. Misalkan kita ke Morowali yang sekitar ada 6 perusahaan AKAP. Morowali itu jaraknya sekitar 500-600 kilo dari Palu Pak. Nah itu ibu kotanya Bungku, Kabupaten Bungku. Nah itu 6.
Kadang-kadang mereka berulah. Kami sudah berikan. Jadi agak terbuka usulan Adisa ini bagaimana kita memakai Google Drive. Yang minimal pakai HP Android bisa kita laksanakan. Nah, apalagi mungkin nanti kalau tulisan ini kita usulkan, minta alat saja seperti tab untuk modal registrasi kami nanti, itu sangat membantu. Karena kita bisa membuka apa-apa aja yang mereka sudah berikan kepada kami tahun lalu, itu registrasi kami lakukan tiap tahun, Pak. Nah, dalam rangka membantu pelaksanaan perizinan angkutan umum khususnya AKAP kepada Direktorat Angkutan Perhubungan Darat. Sekalian kami sosialisasi. Yang jelas intinya kalau kami secara manual yang biasanya kami siapkan formulir, berangkat ke lokasi, macam Morowali itu ada 6, Morowali 1, Kabupaten Poso 5, itu kadang-kadang berkas ketinggalan atau tercecer di jalan. Nah, begitu juga setelah kami melaksanakan tugas mendata perusahaan tersebut, kadang-kadang berkasnya entah tercecer di mana atau bagaimana. Nah, jadi dengan Google Drive itu fisiknya kami kumpulkan dan kami rekam dengan langsung kita rekam dan kita masukkan ke Google Drive gitu, Pak. Jadi intinya ke arah situ ajeng itu, Pak. Mungkin demikian sementara waktu keterangan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Madison atas pernyataannya dan tanggapannya sudah saya catat semua. Selanjutnya kepada Ibu Asri dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Januar atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Selamat pagi Bapak Madison dan selamat pagi juga untuk Adista yang hari ini telah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Oke, saya langsung saja Pak ya ini. Jadi pada presentasi yang disampaikan oleh Adista tadi itu saya masih ada pertanyaan sebenarnya. Jadi tadi sepertinya latar belakangnya belum kuat gitu ya, tapi ternyata saya mendapat jawabannya dari mentor gitu. Misalnya kayak tadi ada aplikasi sebelumnya Bu Spion 6, kemudian ternyata datanya tuh tercecer sehingga kita nggak bisa untuk melihat bagaimana sih rekam jejaknya dia laporan seperti apa. Jadi nanti mohon ditambahkan di Adista bagaimana latar belakang ini tepat gitu ya. Jadi tadi saya masih kok ini seperti apa sih? Saya memang kalau di atas kertas secara manual dipindahkan ke elektronik ya memang lebih cepat, lebih ringkas. Tapi tadi memang belum disampaikan latar belakang yang sesuai dengan arahan dari Pak Mentor. Nanti dituliskan ya. Kemudian tadi saya juga ada pertanyaan gitu. Sebenarnya kita cuma punya durasi 5 minggu. Apakah registrasi ini bisa dilakukan? Saya karena nggak dapat berapa banyak sih jumlah armadanya. Ternyata saya dapat jawabannya di 96 armada yang harus diregistrasi tadi ya. Ada detailnya tadi disampaikan oleh Pak Madison gitu ya. Kemudian apakah data ini ada yang perlu diupdate, itu kan penting ya, karena tadi disampaikan juga ini data 5 tahunan. Apakah ini sudah sampai pada 5 tahun itu gitu. Jadi ini ada mungkin kolom-kolomnya sudah tidak misalnya kalau kolom yang biasanya form yang biasa itu tidak ada gitu. Jadi ini nanti tolong kalau ada penambahan disampaikan ke kami. Kemudian saya juga agak terkulik nih, waktu rancangan aktualisasi biasanya tidak disampaikan saran gitu ya, tapi tadi disampaikan untuk saran kepada kami bahwasanya ada peningkatan sarana dan prasarana. Sejauh ini yang ada di kami untuk online gitu ya, memang rata-rata pakai Zoom ya. Apakah itu yang mendapatkan kritikan dari para peserta pada kami gitu ya? Apakah itu yang dimaksud? Tapi memang ini agak out of topic tapi agak mengganggu di kami gitu. Apa sih sarana yang sudah kami berikan? Kurang lebih kan sejauh ini hanya Zoom-nya saja. Terima kasih Pak Januar, itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri atas masukan dan tanggapannya. Selanjutnya kepada Mbak Ajeng dipersilakan untuk memberikan tanggapan balik atau jawaban. Silakan. Baik Pak, izin Pak untuk terima kasih untuk Ibu Asri dan Bang Madison karena sudah memberikan saran dan masukannya. Untuk ke depannya nanti saya akan menambahkan latar belakang yang kuat di dokumen rancangan saya dan untuk sarannya mungkin karena
out of the box. Mungkin saya mohon maaf dan terima kasih untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adista Ajeng. Demikianlah paparan dari Saudari Ajeng Selva, penyaji pertama pada seminar rancangan kali ini. Untuk berikutnya akan penyaji kedua. Sebelum saya tutup, mari kita berfoto bersama ya untuk mendokumentasikan. Silakan dilihat kamera. 3, 2, 1, senyum. Ya, terima kasih sekali lagi ke Pak Madison sudah berkenan hadir. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak Januar. Ya, Mbak Adista. Ada kata-kata yang tidak berkenan Baik, ya. Pak. Terima kasih. Ya, ya, Mbak Adista silakan nanti diperbaiki ya masukannya, kemudian selamat mengaktualisasikan rancangan aktualisasinya ya. Izin Siap, Pak Pak. Januar. Ya, terima kasih Pak Madison. Izin Pak, ini saya langsung menghubungi Arya Dila ya Pak? Iya, betul. Siap, Kayaknya sudah di lobby ya. Coba siap, dipanggil. siap Pak. Izin lift Pak, terima Ya, kasih. ya sama-sama, sukses. Mas Arya Dila mentornya belum gabung ya, Mas? eh kurang tahu Bu ya, Pak Roni ya. Ya kalau gitu berikutnya si Ruli Avan ya, Pak Ari Prambodo. Coba nanti saya hubungi di grup. Nah ini Mas Arya Dila, mentornya hadir kan? Hadir Pak, sedang dihubungi Pak, sebentar Pak. Oke. Izin Pak. Gimana, Mas? Mentor saya udah join Pak, cuma belum masuk ke room yang ini Pak. Mas, udah saya masukin, tinggal join ya. Pak Roninya tinggal join, sudah saya masukin. Tinggal join breakout room. Ya, minta tolong Mas. Oh iya siap. Kasih tahu yang kelompok 2 gitu. Pak Roni Harto. Ada 2 Pak Roninya. Oh, ada 2. Pakai 2 gawai. Nah, ini. Pagi Pak Roni.
Pagi, Pak. Maaf, Pagi. Pak, lagi di jalan ya, Pak. Siapa? Kita mulai, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Asri selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Roni Hartono dari OBU Wilayah 2 Medan selaku mentor. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Aryadila, peserta Lasat CPNS kelompok 2. Pada kali ini kita akan melakukan seminar rancangan aktualisasi. Perlu saya ingatkan kembali, nanti Mas Aryadila waktu paparan maksimal 10 menit ya. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tanggapan Pak Roni selaku mentor 5 menit, kemudian tanggapan penguji Bu Asri 5 menit, dan terakhir tanggapan balik ataupun jawaban dari Mas Aryadila 5 menit, jadi total 30 menit. Kepada Mas Aryadila, kami persilakan untuk share screen paparannya, silakan. Siapa? Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, ya, sudah terlihat, suara terdengar jelas, silakan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan membawakan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan, habituasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil melalui pembuatan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp di kantor Otoritas Bandar Udara kelas 1 Wilayah 2 Medan, Rabu 8 Maret 2023. Profil diri nama Muhammad Aryadila, NIP 200605-2022-10-101 dengan jabatan pemproses data angkutan udara, kelai udaraan dan pengoperasian pesawat udara. Unit kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan. Deskripsi isu. Terdapat 3 isu yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 yang saya ambil adalah yang pertama, tidak teraturnya penyimpanan file posko harian dan event di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan. Data dan faktanya adalah penyimpanan file posko yang berbeda-beda device tetapi tidak sebagai pencadangan, hanya sebagai penyebaran file posko di berbagai device. Dampak jika tidak diselesaikannya, banyak file yang hilang atau sulit ditemukan. Untuk mencari file-file tersebut jika dibutuhkan akan sulit karena berbeda-beda device. Pihak yang terdampak adalah unit kerja dan stakeholder yang ada pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2. Nomor 2, kemudian ada isu nomor 2, belum optimalnya penjadwalan pengawasan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan. Data dan faktanya adalah masih terjadi miskomunikasi antar personil terhadap jadwal pengawasan. Miskomunikasi ini terjadi karena ada beberapa personil yang sering lupa terhadap jadwal tersebut, karena jadwal-jadwal tersebut juga sering berganti atau sering berubah, tidak selalu terpaku terhadap jadwal tersebut. Dampak jika tidak diselesaikannya adalah menghambat pelaksanaan program kerja dan koordinasi antar pegawai, antar tim tersebut. Pihak yang terdampak adalah unit kerja dan stakeholder. Isu nomor 3 adalah data pengawasan atau inspeksi pengoperasian pesawat udara banyak yang terpencar atau hilang. Data dan faktanya tidak ditemukan data pengawasan. Salah satu contohnya adalah station facilities yang telah dilaksanakan oleh personil pengawasan pesawat udara. Data itu tidak ditemukan dari tahun sebelumnya untuk dicek evaluasinya sebagaimana saat dilakukan pengawasan. Dampak jika tidak diselesaikannya adalah sulit mencari bahan evaluasi dari laporan sebelumnya dan memperlambat proses pengawasan. Pihak yang terdampak adalah unit kerja dan stakeholder. Dari ketiga isu tersebut, dilakukanlah tabisan isu menggunakan APKL. Untuk isu yang pertama, mendapatkan total skor 15. Nomor 2, mendapatkan total skor 20. Nomor 3, mendapatkan total skor 18. Dengan urutan nomor 2 di peringkat yang paling pertama, nomor ketiga di peringkat paling kedua, nomor 3 di peringkat kedua, dan nomor 1 di peringkat ketiga. Deskripsi isu terpilih. Untuk
Analisisnya saya menggunakan Fishbone di sini. Yang pertama, ada 4 faktor. Yang pertama mesin, yaitu tidak adanya pengingat jadwal pengawasan secara otomatis yang membuat pengingat itu berdasarkan dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, tidak melalui sistem. Yang kedua adalah metode penyampaiannya seperti apa, proses penginformasian masih dari orang ke orang. Kemudian untuk lingkungannya, jadwal pengawasan itu sering berubah-ubah. Jadi terkadang personil tersebut seharusnya minggu depan dia pengawasan, tetapi karena ada yang diubah, malah menjadi tidak tahu. Begitupun sebaliknya, atau personel tersebut, pegawai sering lupakan jadwal pengawasan. Apa dampak dari keempat tersebut adalah tidak optimalnya penjadwalan pengawasan di kantor otoritas bandar udara wilayah 2 Medan. Gagasan kreatif dari analisis Fishbone tersebut adalah pembuatan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Manfaat terselesaikannya isu. Yang pertama adalah memudahkan para personil angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara dalam mengingat jadwal. Yang kedua adalah memudahkan para pemproses data angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara dalam membuat jadwal dan menginformasikan penjadwalan yang telah dibuat sesuai dengan program kerja yang ada. Yang ketiga adalah mempermudah koordinasi antar tim dan antar personil. Rencana kegiatan aktualisasi. Saya merencanakan ada 4 kegiatan rencana aktualisasi ini. Yang pertama adalah menyiapkan rancangan aktualisasi. Yang kedua, perancangan dan pembuatan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Penyampaian tata cara penggunaan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp kepada personil. Yang keempat, implementasi penggunaan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Yang pertama, menyiapkan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan konsultasi dengan output bahan konsultasi. Kemudian tahapan kegiatan yang keduanya dari menyiapkan rancangan aktualisasi tersebut adalah konsultasi dengan Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaik Udaraan, dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagai atasan atau pimpinan dari seksi tersebut. Output atau hasil kegiatannya adalah catatan konsultasi. 5 menit lagi. Siapa? Tahapan berikutnya adalah menelaah dan merancang format pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Output hasil kegiatan adalah konsep rancangan aktualisasi. Yang kedua adalah perancangan dan pembuatan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Berkoordinasi dengan pemproses data angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara mengenai penjadwalan pengawasan atau inspeksi. Jadi karena pemproses data angkutan udara ini bertugas, salah satu tugas fungsinya adalah membuat jadwal untuk pengawasan atau inspeksi, maka saya berencana berkoordinasi dengan pemproses data tersebut untuk mendapatkan output atau hasil kegiatan, catatan, dan saran. Tahapan berikutnya adalah pembuatan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Outputnya adalah pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Kegiatan ketiga, penyampaian tata cara penggunaan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp kepada personil. Penyampaian tata cara ini dilakukan kepada personil seksi angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara. Output atau hasil kegiatannya adalah dokumentasi dari kegiatan tersebut. Kegiatan yang terakhir adalah implementasi penggunaan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama mengevaluasi penggunaan untuk melihat bagaimana jika diterapkannya pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp tersebut. Output hasilnya adalah catatan evaluasi penggunaan. Tahapan kegiatan yang terakhir ada pemantauan penggunaan pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Output yang dihasilkan adalah dokumentasi.
rekapitulasi rencana aktualisasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang pertama, orientasi pelayanan mendapatkan 4, jumlah 4, akuntabel mendapatkan jumlah 9, kompeten mendapatkan jumlah 9, harmonis mendapatkan jumlah 5, loyal mendapatkan jumlah 4, adaptif mendapatkan jumlah 4, kolaboratif mendapatkan jumlah 4, yang kemudian jika ditotal menjadi 39. Kesimpulan, dalam rancangan aktualisasi ini terdapat 4 kegiatan yang terdiri dari 9 tahapan kegiatan yang diawali menyiapkan rancangan aktualisasi dan diakhiri dengan implementasi pengingat jadwal pengawasan dengan memanfaatkan sosial media WhatsApp. Seluruh kegiatan rancangan aktualisasi akan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, dengan akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Kuala Namu. Selain itu, kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi ini juga mengedepankan nilai-nilai organisasi tempat menulis mengabdi, yaitu 5 citra manusia perhubungan serta moto dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yaitu 3S plus 1C, Safety, Security, Services, and Compliance. Saran dengan adanya rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat memudahkan para personel angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara dalam mengingat penjadwalan, juga memudahkan para pemproses data angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara dalam membuat jadwal dan menginformasikan penjadwalan yang telah dibuat sesuai dengan program kerja yang ada. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke ya, terima kasih Mas Muhammad Aryadila atas presentasinya. Tolong di stop share. Waktu yang dibutuhkan pas 10 menit ya. Berikutnya kepada Bapak Roni Hartono ST dari Obu Medan. Kami persilakan tanggapannya Pak Roni, silakan. Selamat pagi Bapak, mohon izin. Tidak Pagi, bisa, Pak. sinyal kurang baik nih Pak, di handphone saya lagi di jalan pula. Ya, saya sangat mendukung dengan yang disampaikan oleh Adik Arya tadi terkait pemanfaatan kegiatan aktualisasi dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp dalam penjadwalan program kerja di seksi angkutan udara, kelaik udaraan, dan pengoperasian pesawat udara. Saya juga mendukung bagian itu dan supaya bisa apa yang memang direncanakan ini bisa terrealisasi dan akhirnya bisa menjadi dampak yang positif bagi kinerja seksi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Roni atas tanggapan masukannya. Selanjutnya kepada Ibu Asti selaku penguji, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Yanuar atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Mentor dan juga selamat pagi untuk Aryadila yang tadi telah menyampaikan rancangan aktualisasinya terkait reminder WA untuk para petugasnya ya. Jadi memang agak nggak biasa ya Pak Yanuar ya. Jadi biasanya itu kita ke arahnya itu arah ke sistemnya. Memang sistem yang langsung sistem diperbaiki gitu ya. Tapi ini memang fokusnya ke SDM-nya. Jadi memang agak rumit ya kalau SDM ini ya. Tadi udah difisbonkan sih memang arahnya kemana gitu. Tapi memang saya butuh penjelasan lagi. Beberapa sih target orang yang mau kita reminder ini gitu. Jangan-jangan sampai 100-an gitu ya. Terus kemudian apakah semua menggunakan WA? Apakah dalam hal ini WA-nya juga diaktifkan gitu remindernya? Jangan-jangan dimatikan gitu ya notifikasinya. Itu sepertinya ada noise yang kita harus tuliskan gitu di situ bahwasanya ada potensi resiko tak terbaca gitu ya. Kemudian yang kedua, ini indikasi keberhasilan programnya. Jadi saya sendiri tadi masih menanyakan outputnya apa ini gitu ya, reminder gitu. Jadi nanti saya dapatnya apa ya di akhir kegiatan aktualisasi ini saya dapatnya apa gitu. Apakah saya dapat capturean WA-WA-an gitu ya. Tapi capture WA itu kan baru dari sisi adik Ardilanya gitu kan, belum dapat feedback dari mereka gitu. Jadi saya mohon ini sekarang disiapkan gitu. Jadi before afternya seperti apa, yang sekarang ini yang terjadi apa gitu. Apakah memang dari WA ini loh Bu, ini saya bisa membuktikan 90% orang ini dengan WA saya, orang ini sadar akan tugas jaganya. Jadi mungkin bisa berguru lagi pada coach kita ya, pasti punya sistem yang bagus untuk menilai indikator keberhasilan dari SDM tersadarkan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti Aryadila lebih ditekankan lagi fokusnya kemana dan targetnya berapa. Terima kasih Pak Januar, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Selanjutnya kepada
Saudara Muhammad Aryadila dipersilakan untuk memberikan responnya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertama ada berapa target orangnya adalah orang yang ada di seksi angkutan udara, kelaikudaraan, dan pengoperasian pesawat udara adalah berjumlah 31 orang dan semuanya menggunakan sosial media WhatsApp. Untuk apakah WA itu diaktifkan atau tidak, risiko tak terbacanya adalah dari kepala seksi kami menginstruksikan untuk HP tetap online selama 24 jam selama seminggu. Penuh berarti tidak boleh di silent atau dimatikan kecuali dalam kondisi mendesak, karena berhubungannya dengan aktivitas yang ada di perhubungan udara ini. Jika terjadi sesuatu yang genting, maka pasti akan berkomunikasi salah satunya melalui sosial media WhatsApp. Dan untuk outputnya itu jadi saya di sini dari jadwal tersebut yang sudah dibuat oleh pemroses data akan saya masukkan ke spreadsheet, kemudian dari spreadsheet tersebut akan mengirimkan WhatsApp ke masing-masing personil yang memiliki pengawasan di minggu tersebut. Misalnya di minggu ini, misalnya di minggu depan ada pengawasan, kemudian di minggu ini diinput untuk siapa saja yang pengawasannya, kemudian dikirimkan kepada personil tersebut untuk sebagai mengingatkan bahwa ada pengawasan di minggu depan. Karena tidak semua personil berada di kantor. Terkadang ada yang berada di luar kota untuk dinas, untuk pengawasan yang lainnya. Jadi kadang terjadi miskomunikasi antara personil tersebut yang mau melakukan pengawasan. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Mas Aryadila atas tanggapannya. Demikian ya seminar rancangan pada pagi hari ini. Selanjutnya ke Mas Aryadila, mungkin bisa diperbaiki ya laporannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Roni Hartono yang sudah berkenan hadir. Sebelum saya tutup dan akhiri, mohon izin kita mengambil dokumentasi ya. Kita lihat kamera, kalau bisa di-on-kan, 3, 2, 1 ya, siap. Senyum. Ya, sebentar, saya simpan dulu. Ini untuk kenang-kenangan Mas Aryadila ini. Oke, terima kasih Pak Roni. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Siap, Ya. Pak. Makasih juga, Pak. Sehat Ya, selalu juga, Pak. baik. Akhir kata, penyajian Makasih, kedua Pak, Bu. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Roni berikutnya kasih tahu siapa? Siapa itu? Ruli, Pak. Ruli, coba. Kasih tahu ya. Makasih Mas Ruli ya. Oke, Pak. Silakan kalau mau live. Izin, Pak. Izin, Bu. Pak, yang udah ada mentornya kan Mas Agung. Oh, Mas Agung. Ya, siap Bu. Mas Agung Pangestu, Pak Rahman. Baik. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Pak. Bisa kita mulai? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asri selaku penguji, yang saya hormati Bapak Rahman Esa selaku mentor dari Saudara Agung Pangestu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan seminar rancangan aktualisasi dengan penyaji ketiga Saudara Agung. Untuk paparan nanti Saudara Agung kami berikan waktu maksimal 10 menit. Setelah itu nanti akan dilanjutkan tanggapan dari Pak Rahman selaku mentor 5 menit. Kemudian dilanjutkan Bu Astri selaku penguji 5 menit. Dan tanggapan balik dari Saudara Agung 5 menit, total 30 menit. Untuk menyingkat waktu kepada Saudara Agung Pangestu, kami persilakan untuk share screen paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yanuar.
dengan Ibu Asri. Saya izin share screen sebentar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yanuar Wijayanto selaku coach saya dengan mentor Pak Rahman SH dan juga penguji Ibu Asri Dwi Sulistiani. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Pangestu sebagai pemeriksa kesiapan bandaran dari kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Banggai. Saya mohon izin untuk menjelaskan tempat penempatan saya. Tempat penempatan saya yaitu di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Banggai. Pelabuhan kelas 2 Banggai secara organisasi terbentuk pada tahun 1993, kantor unit penyelenggara pelabuhan Banggai. Keberadaan pelabuhan Banggai itu sendiri sebenarnya terbentuk sejak zaman dahulu, kala di mana kota Banggai yang terkenal dengan hasil laut dan berada di Kabupaten Banggai Laut. Kompleks Pelabuhan Banggai, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Deskripsi isu. Isu yang saya ambil yaitu belum optimalnya pelaksanaan kegiatan meminimalisir pelanggaran di pelabuhan. Yang nomor 1, di kantor KUPP kelas 2 Banggai masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam hal pelayaran. Seperti contoh pelanggaran yang tidak melakukan clearance kapal dan tidak melakukan izin bangker. Hal tersebut harus diminimalisir karena hal tersebut sangat penting sebab berkaitan dengan penumpang dan barang berbahaya. Isu yang kedua, masih belum adanya tupoksi kerja yang tertulis untuk setiap personil dalam tugas jaga. Latar belakangnya, masalah yang sering dihadapi di kantor, terutama pada saat tugas jaga, yaitu belum adanya tupoksi kerja yang tertulis dalam melaksanakan tugas jaga, terutama untuk anggota PPNPN, sehingga kinerja menjadi saling melimpahkan ke satu sama lain. Hal ini dapat mengganggu kinerja pelabuhan Banggai. Maka perlunya diberi solusi dalam permasalahan ini agar efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Isu yang ketiga, masih banyaknya ditemukan penjual yang berjualan di dalam area dermaga. Isu yang paling perlu dibahas dalam aktualisasi ini menurut penulis yaitu isu ini dikarenakan dermaga yang difungsikan sebagai tempat utama kegiatan di pelabuhan terutama untuk jasa pelayaran justru menjadi tempat berjualan pedagang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu kegiatan seperti memuat barang dari dan ke kapal serta naik turun penumpang, ditambah faktor keselamatan yang akan membahayakan penjual maupun pembeli karena area dermaga yang sibuk dapat mengakibatkan kecelakaan kerja jika tidak ditangani secara serius. Di sini saya untuk penentuan core issue menggunakan sistem USG. Isu yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan, meminimalisir pelanggaran pelayaran. Dari urgensinya dibantu dengan Bapak mentor saya, urgensinya mendapatkan 4 poin, seriously-nya 4 poin, growth-nya 3 poin, jumlah nilai 11, peringkat kualitas nomor 2. Dan isu yang kedua, masih belum adanya tupoksi kerja yang tertulis untuk setiap personil dalam tugas jaga, urgensi 4 poin, seriously 2 poin, growth-nya 3, jumlah nilai 9, peringkat kualitas nomor 3. Dan isu yang ketiga, masih banyaknya ditemukan penjual yang berjualan di area dermaga, mendapatkan 5 poin untuk urgensi, seriously 5 poin, growth-nya 4 poin, jumlah nilai 14, peringkat kualitas nomor 1. Dalam penulisan aktualisasi ini, saya menggunakan sistem analisis diagram fishbone. Permasalahan yang ditimbulkan yang pertama dari lingkungan, yaitu
pemahaman masyarakat rendah akan keselamatan di pelabuhan. Yang kedua, banyak pembeli dari penumpang kapal yang singgah. Sedangkan untuk metodenya, terdapat kurangnya sosialisasi dengan pedagang, kurangnya pemberdayaan lahan di pelabuhan, sedangkan sarana prasarana tidak tersedianya tempat untuk pedagang berjualan, serta sarana prasarana belum memadai. Untuk faktor manusianya, kurangnya tenaga pengaman di pelabuhan, banyak masyarakat yang tidak berkepentingan berlalu lalang di area dermaga, dan yang ketiga terjadi pembiaran untuk pedagang berjualan di area dermaga oleh pemimpin kantor yang terdahulu. Deskripsi isu terpilih. Data fakta pedagang yang berjualan di dermaga, penyebab tidak adanya tempat untuk berjualan di area pelabuhan, dampak terhambatnya proses kegiatan yang ada di area dermaga dan rawan terjadi kecelakaan. Di sini gagasan kreatif untuk isu optimalisasi penanganan pedagang yang berjualan di area dermaga di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Banggai. Nomor 1, menyampaikan dan mengkoordinasikan ide gagasan kepada pimpinan. Yang saya lakukan rencananya 9 Maret sampai 11 Maret tahun 2023. Yang kedua, berkoordinasi dengan pedagang serta pegawai di bagian fasilitas pelabuhan pada 11 Maret sampai 15 Maret. Yang ketiga, melakukan survei dan pemilihan lahan yang sesuai untuk digunakan pedagang untuk berjualan 15 sampai 20 Maret. Yang keempat, memberikan sosialisasi tentang pemahaman kepada masyarakat, khususnya penjual yang akan keselamatan yang ada di pelabuhan, serta menginformasikan akan diberikannya ruang bagi para pedagang untuk berjualan di area dermaga. Yang kelima, melakukan realisasi kegiatan pemindahan pedagang dari dermaga ke tempat yang sudah ditentukan. Yang keenam, memonitoring perawatan kebersihan di area penjual serta kenyamanannya. Dan yang ketujuh, evaluasi kinerja serta melakukan pengukuran efek kegiatan tersebut. Uraian kegiatan 1. Kegiatan 1, menyampaikan dan mengkoordinasikan ide gagasan kepada pimpinan. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Siap. Output isu rencana aktualisasi sudah ditentukan dan hasil kegiatan konsultasi dengan mentor dan kepala kantor telah disetujui. Berorientasi pelayanan, keterkaitan substansi masa pelatihan, akuntabel, dan harmonis. Kegiatan kedua, berkoordinasi dengan pedagang serta pegawai di bagian fasilitas pelabuhan. Outputnya memahami mengenai aturan SOP keselamatan yang ada di pelabuhan, keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan loyal. Melaksanakan survei dan pemilihan lahan, berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Memberikan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat, yaitu substansi mata pelatihannya, harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Melakukan realisasi kegiatan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan pemindahan outputnya pemindahan pedagang yang dilakukan secara berkala dibantu dengan security pelabuhan ke area yang sudah ditentukan sebelumnya. Nomor 6, memonitoring perawatan kebersihan. Outputnya diharapkan dengan telah diberikannya lahan tempat berjualan dan selalu dikontrol kebersihan dan penjual maupun pembeli dapat merasakan kenyamanan di fasilitas yang diberikan. Keterkaitan substansinya harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Kegiatan 7, evaluasi kinerja. Outputnya merumuskan dan merancang tahapan langkah perbaikan, masukan, dan arah mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Manfaat, mengoptimalkan perihal area tempat pedagang di area pelabuhan, terutama di area dermaga, agar tidak mengganggu kegiatan pengusahaan jasa pelayaran yang ada di Pelabuhan Banggai. Bermanfaat untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Nomor 3, mampu tetap mengembangkan UMKM masyarakat sekitar tanpa memantik konflik dengan masyarakat sekitar. Kesimpulan, nomor 1, isu permasalahan yang diangkut optimalisasi
optimalisasi penanganan pedagang yang berjualan di area dermaga, gagasan pemecahan permasalahan yang ditulis yaitu melakukan pengalokasian lahan di area pelabuhan guna memberikan ruang untuk para penjual dan penumpang kapal sehingga dapat mendapatkan ruang untuk melakukan jual beli. Nomor 3, tujuan kegiatan aktualisasi atau habituasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi dan efektivitas melaksanakan tugas setiap harinya di wilayah unit kerja. Saran, sebaiknya penanganan perangkat digital perlu dikembangkan untuk unit kerja. Harapannya dengan perangkat digital dalam melaksanakan kinerja pegawai. Tujuan pelatihan dasar untuk menciptakan ASN yang profesional, berkarakter baik sebagai pelayan publik, berorientasi dan dapat terwujudnya. Dengan demikian diharapkan tercapainya ASN yang berkompeten dalam bidangnya dan berperan teguh pada nilai dasar berakhlak. Sekian, terima kasih. Oke, thank you very much Saudara Agung Pangestu atas paparannya. Selanjutnya kepada Bapak Rahman Esa dari Banggai, kami persilakan untuk memberikan tanggapan, Pak. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Pak. Secara keseluruhan apa yang sudah dipaparkan oleh Saudara Agung, kami tidak bisa menampik dari pihak UPP kelas 2 Banggai tidak bisa menampik apa yang sudah dipaparkan tadi. Jadi semua yang telah dipaparkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan di lingkungan kerja kami. Namun apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di tempat kami itu, jadi waktu apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di wilayah kami itu sebetulnya telah diupayakan dari pimpinan-pimpinan sebelumnya, namun tidak maksimal karena tidak melibatkan stakeholder yang lain, sehingga dengan dukungan personil yang sangat minim dari UPP kelas 2 Banggai, hal itu sangat-sangat kurang optimal lah untuk sosialisasi, kemudian pengawasannya. Kemudian dari sisi yang lain seperti pengawasan keselamatan dengan DLKP, DLKR kami yang sangat luas dengan personil yang sedikit, terkadang ada saja kapal-kapal yang di luar pengawasan kami, sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Saudara Agung, terkadang ada yang tidak tidak melaporkan diri, sehingga tidak dalam berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Jadi menurut saya, Pak, ini kekurangan yang ada di tempat kami itu semua imbas dari kurangnya personil yang ada di UPP kelas 2 Banggai. Jadi dengan DLKP DLKR yang sangat luas dengan dukungan pegawai yang sangat minim di sini, Pak, kami pegawai di UPP Banggai itu yang organik itu cuman 9 orang, Pak, 9 orang dan pimpinan, dengan kegiatan yang sebulannya itu bisa mencapai 100 lebih kegiatan-kegiatan kapal. Dalam seharinya itu bisa sampai 10 kapal yang keluar masuk di Pelabuhan Banggai. Dengan dukungan personil yang sangat minim ini, kami pun berupaya untuk tetap memaksimalkan pelayanan. Kemudian tadi dari terus terang saya yang menjadi polemik bagi kami, termasuk yang dipaparkan tadi itu, yang paling utama adalah ini pedagang asongan. Namun setelah masuknya pimpinan kami yang baru ini, kami pun mulai melakukan terobosan-terobosan sehingga
pelan-pelan nantinya insya Allah kami akan bisa mengatasi hal tersebut. Saya kira untuk sementara Pak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Esa dari Banggai atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Asri selaku penguji kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Januar atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Pak Rahman ya, dan selamat pagi juga untuk Ya, Agung Hestu selamat ya. pagi. Jadi kalau ngomongin laut ini, saya gemes gitu Pak ya. Jadi kita lanjut ya ke sini. Agung, Agung ini sekarang tugasnya sebagai apa? Langsung tanya jawab aja ya. Agung Iya, petugas Bu. apa? Petugas tertib bandar, Sebagai petugas lala atau apa? pemeriksa kesabandaran di SK saya, Ibu. Oh iya, penempatannya sebagai apa sekarang? Penempatannya petugas kesabandaran, Ibu. Petugas kesabandaran ya, berarti di KBPP ya. Oke, kemudian ini nautika, teknika atau tata laksana? Saya backgroundnya tata laksana, Ibu. Tata laksana tapi taruh tertib bandar ya. Oke, baik. Rata-rata semuanya memang yang dari tata laksana di sekolah saya banyak yang ditaruh di kesabandaran, Ibu. Sekolah mana? STIP Jakarta, Ibu, izin. Oh iya, STIP ya. Ini STIP, kalau STIP saya harus wajib tanyain ya. Ini gini pertama. Banggai ini termasuk pelabuhan lokal, pengumpan atau pengumpul? Jadi nanti dikasih tahu dulu ya. Jadi profil tadi itu memang Pengumpul, jelas ya. Ya, oke. Jadi gini, mohon izin Pak Januar. Jadi ini kalau kita lihat scoop ya, scoopnya ini CPNS gitu ya. Terus kemudian tadi adalah programnya memindahkan pedagang asongan gitu ya. Sebenarnya kalau kita tadi apalagi Pak Rahmat sudah menjelaskan ada DLKP dan DLKR, tentu saja ini ada master plan di dalamnya ya. Saya rasa ini apa ya, program ini mungkin dimaksudkan adalah program eselon 4-nya gitu. Jadi pemindahan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh seorang CPNS menurut saya gitu ya. Jadi mungkin apakah boleh Pak ini diganti gitu ya. Menurut saya di ketinggian programnya karena saya rasa CPNS nggak sampai ke sana gitu ya. Menurut saya ini kampanye keselamatannya saja itu nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau tadi disampaikan ini ada pelanggaran clearance out, terus kemudian ada izin bunker ya, kemudian pindah gitu ya. Kita sama-sama tahu, sama saya juga orang pelayaran gitu ya. Tapi ini saya rasa program ini terlalu ketinggian bagi seorang CPNS. Bolehkah kita sasarnya pada kampanye keselamatan berlayarnya gitu. Jadi misalnya, ini loh pedagang ini ada 100 orang Pak yang biasa berjualan di sini gitu. Saya kampanyekan, Ibu, Bapak, kampanye keselamatan seperti ini. Sebenarnya bukan hanya keselamatannya saja, Mas Agung ya. Jadi yang paling penting di sini juga ada bagian ISPS yang kita langgar gitu ya. Jadi nanti kalau Agung berkesempatan sekolah, nanti sekolah ke BPTL, bagaimana ISPS pasti di kurikulum tata laksana ISPS itu pasti ada gitu ya. Jadi bagaimana ini kita menanggapi ini, bukan hanya keselamatannya saja, tapi ada potensi keamanan yang kita langgar gitu ya. Jadi bagian ini saya masih kurang sepakat untuk pengambilan judulnya, karena outputnya saya takutnya Pak Januar, memindahkan orang-orang di daerah pelabuhan itu tidak semudah itu gitu ya. Walaupun ini dibantu oleh pimpinan tertingginya, apalagi tadi disampaikan ini sudah menjadi PR dari pimpinan terdahulu. Saya rasa supaya kita nggak bermuluk-muluk dan program ini bisa berkesinambungan, saya rasa kita tugas CPNS adalah memberikan inisiatif bagaimana keselamatan berlayar itu berlangsung kalau Anda di sini. Itu saja menurut saya, tapi pemindahan tadi saya rasa 5 minggu lagi agak susah. Itu saja masukan dari saya, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Selanjutnya kepada Saudara Agung Pangestu, kami berikan waktu 5 menit untuk memberikan responnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yanuar, Ibu Asri dengan Pak Rahman. Untuk masalah utama yang saya ambil, kenapa saya mengambil untuk pemindahan pedagang dari dermaga ke area pelabuhan, sebenarnya saya itu ingin membuka diskusi dengan pedagang. Mungkin sebenarnya pedagang itu mau untuk diarahkan pindah area jualnya karena mereka itu sistem berjualannya itu tidak menetap di dermaga. Jadi cuman ketika ada kapal saja dari Paham saya itu Agung. Agung gini ya, saya tahu naifnya seorang taruna yang baru lulus, saya tahu gitu ya. Jadi saya rasa Agung sama di Priok pun saya tahu gitu ya, di pelabuhan kecil pun saya tahu ya. Jadi
saya tahu tuh orang tuh datang, ya udah saya cuma jualan kopi Bu gitu ya. Saya cuma antar aja, walaupun ada agen dia tetap datang gitu, saya tahu gitu ya. Jadi saya berbicara ini bukan karena saya nggak tahu pelayaran, sama gitu ya. Agung, ini demi keselamatan, bukan keselamatan gimana ya. Ini tugas Latsar ini berat ya. Jadi RIP-nya saya juga belum lihat gitu seperti apa, master plan-nya belum lihat. Ini supaya kamu nggak berat aja. Jadi saya rasa tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Gimana Mas Agung? Masih ada yang ingin disampaikan? Nah, siap. Cukup arahan dari Ibu Asri sudah sangat jelas sekali, Pak Yanuar. Terima Oke, kasih. terima kasih. Saya kira cukup ya seminar pada rancangan kali ini. Nanti silakan Mas Agung koordinasi dengan Pak Rahman ya. Siap, siap. Ya, untuk lebih menajamkan ya aktualisasinya. Pak Rahman, masih di sana? Siap, masih Pak, masih. Ya, mau dibantu Mas Agung ya Pak? Siap, Pak. Jelas kalau ini Pak, kalau masalah yang seperti tadi yang Ibu Asri sampaikan tadi, saya kira kalau untuk seorang Agung, kalau bisa optimis, kenapa enggak Pak ya, kita dukung. Ya, karena apa? Memang gagasan itu kan sebetulnya ya menurut saya gagasannya itu sangat-sangat bagus. Jadi mungkin ke depannya tetap kita akan melaksanakan apa yang menjadi ininya, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Asri selaku penguji, Bapak Rohman dari Bangga yang sudah berkenan bergabung, pada Mas Agung Pangestu. Silakan nanti ada masukan tanggapan dari mentor penguji, silakan diperbaiki lagi. Dan nanti selamat melaksanakan apa-apa yang sudah dirancang ya. Intinya adalah bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu ya. Saya kira cukup untuk sesi yang ketiga dengan penyaji Saudara Agung. Sebelum saya tutup, kita dokumentasikan dulu ya sebagai bukti. Kalau bisa on kamera 3, 2, 1, lihat kamera senyum. Terima kasih, sebentar saya simpan dulu. Oke, sudah. Terima kasih Pak Rahman. Selamat menjalankan aktivitas. Sehat selalu di sana. Salam untuk teman-teman. Siap. Terima kasih Pak Yanuar, Ibu Asri. Saya mohon izin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Silakan kalau live. Berikutnya Mas Ruli ya. Mentornya udah ada Mas Ruli. Siap, sudah bergabung tadi Pak di ruang yang sama tadi sama saya Pak. Oh, di lobby. Siap, di lobby Pak. Suruh masuk ke breakout room, ke kelompok 2 gitu. Mas, mentornya tinggal join ya. Udah dimasukin di breakout. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar? Selamat pagi Bapak, izin saya sehat-sehat selalu. Wah. Baik Pak Hari, bisa kita mulai? Siap, bisa Bapak, tapi saya sambil mengikuti acara pembukaan Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Asri selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Hari Prambodo SPI dari Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
pada pagi hari ini kita akan melakukan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan Kedua dengan penyaji Saudara Ruli Afan Pamungkas STR PEL ya. Nanti Saudara Ruli silakan memaparkan presentasinya maksimal 10 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan tanggapan dari Pak Hari selaku mentor 5 menit. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari penguji 5 menit. Tanggapan balik dari saudara penyaji 5 menit ya, sehingga total kurang lebih 30 menit. Langsung saja kepada Saudara Ruli Afan, kami persilakan untuk share screen paparannya. Baik Pak, saya izin share screen Pak. Mohon izin, saya Ruli Afan Pamungkas. Nama saya Ruli Afan Pamungkas, NIP saya 2012-12-24-2022-101002. Jabatan saya di sini sebagai pengelola teknologi informasi. Satuan kerja saya adalah Kantor Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Di seminar rancangan ini saya mengambil judul seminar yaitu habituasi nilai-nilai dasar PNS melalui optimalisasi pemahaman PNS dalam pengelolaan perangkat lunak di Kantor Kesyabadaran Otoritas dan Pelabuhan Batam. Untuk identifikasi isu merupakan keadaan yang tidak sesuai dengan antara harapan publik dengan praktik di lapangan, sehingga perlu didiskusikan untuk secara solusi dari ketidaksesuaian tersebut. Selanjutnya, isu kompetitor merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau sedang menjadi topik yang dibicarakan pada saat ini. Identifikasi itu sendiri saya menjadi 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi pemahaman ASN dalam pengelolaan perangkat lunak di kantor. Yang kedua adalah pengaplikasian arsip menggunakan media Google Drive untuk mempermudahkan pemberkasan. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas prasarana kantor yang kurang memadai. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui masalah atau isu apa yang saja yang di kantor di KSOP Khusus Batam. Yang kedua adalah menemukan menganalisis isu utama yang ada pada kantor KSOP Khusus Batam. Yang ketiga adalah menemukan solusi dari isu utama tersebut agar nantinya dapat dioptimalkan. Penyebab dari isu tersebut adalah kurangnya pemahaman mengenai perangkat lunak. Yang kedua adalah belum terrealisasinya bimbingan teknis tentang perangkat lunak tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas yang kurang memadai. Yang keempat adalah kurang kompetennya ASN tersebut. Dampak dari isu tersebut adalah yang pertama terhambatnya pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi menumpuk dan tertundanya pekerjaan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah memakan waktu yang lama, karena seharusnya proses pengerjaan itu dapat didapat dalam waktu yang singkat menjadi terhambat karena kurangnya pemahaman tentang perangkat lunak tersebut. Yang keempat adalah pelaporan yang tidak sesuai dengan targetnya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan saya, yang pada kegiatan pertama adalah mengakomodasikan permasalahan pegawai terhadap perangkat lunak yang akan saya sampaikan pada bulan Februari, minggu keempat dan minggu kelima. Yang kedua adalah mengkonsultasikan isu strategis yang telah dianalisis dengan mentor terkait rencana aktualisasi. Hal tersebut sama juga pada Februari pada minggu ketiga dan minggu keempat. Yang ketiga adalah pembuatan penyusunan laporan perangkat lunak, yaitu pada minggu keempat dan minggu ke-1 pada bulan Maret. Mengkoordinasikan permasalahan mengenai perangkat lunak pada setiap instansi atau bidang, yaitu pada bulan Maret, minggu ke-1 dan minggu ke-2 dan ke-3. Yang kelima adalah membatasi laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada minggu ke-3, 4 bulan Maret. Berikut adalah fishbone mengenai gagasan kreatif saya. Yang pertama adalah siapa saja yang ada di situ, yaitu ASN KSOP Khusus Batam. Tempatnya itu berada di KSOP Khusus Batam. Untuk waktunya yaitu berjalan pada saat ini, yaitu dari Februari hingga Maret. Dan apa yang menyebabkan pekerjaan tersebut terhambat serta tertundanya pekerjaan tersebut. Gagasan isu yang saya ambil adalah untuk melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada ASN dalam pengelolaan perangkat lunak tersebut.
rencana kegiatan. Untuk mewujudkan gagasan kreatif di atas, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan pegawai terhadap perangkat lunak. Yang kedua adalah mengkonsultasikan isu strategis yang telah dianalisis dengan mentor terkait rencana aktualisasi. Yang ketiga adalah pembuatan penyusunan laporan menggunakan perangkat lunak. Yang keempat, mengkoordinasikan permasalahan mengenai perangkat lunak setiap instansi atau bidang. Yang kelima adalah membuat hasil laporan yang telah dilaksanakan. Dari masalah isu menyelesaikan permasalahan pegawai terhadap perangkat lunak, tahap kegiatan pertama adalah memberikan informasi terkait tentang pengerjaan laporan tugasnya. Yang kedua adalah memberikan petunjuk cara pengisian laporan tugasnya. Lalu untuk rencana output kegiatannya adalah mempublikasikan informasi terkait pengerjaan laporannya, seperti memberitahukan kepada setiap ASN tersebut mengenai bagaimana tata cara pelaporan tersebut. Yang kedua adalah bimbingan, yaitu kita harus membuat sebuah forum untuk mensosialisasikan bagaimana bimbingan tersebut bisa jalan, sehingga tidak adanya ASN yang membuat pelaporan tugas secara telat. Yang ketiga adalah sebagai tusi atau tujuan organisasi yang itu mendukung terciptanya organisasi yang profesional dalam mewujudkan suatu pelayanan. Yang keempat adalah penguatan nilai organisasi, meningkatkan kemampuan yang terampil dan profesionalis dalam kualitas pekerjaan. Selanjutnya, isu untuk yang telah dianalisis dengan mentor terkait rencana aktualisasi, yaitu tahap pertama untuk memberikan informasi terkait isu strategis yang akan diaktualisasikan. Yang kedua adalah meminta arahan secara teknis untuk melaksanakan aktualisasi tersebut. 5 menit lagi. Coba rencana output kegiatan, yaitu alasan terkait isu aktualisasi. Yang B adalah mendapat arahan secara teknis untuk melaksanakan aktualisasi. Tusi dan tujuan organisasi untuk melakukan parameter memperjelas terkait gagasan rencana aktualisasi. Yang keempat adalah penguatan nilai organisasi profesional dalam memberikan pelayanan yang prima. Pembuatan penyusunan laporan menggunakan perangkat lunak. Tahap pertama adalah mempelajari konsep pembuatan laporan menggunakan Google Drive, mengumpulkan laporan tugas yang akan didata. Rencana output kegiatannya adalah memperoleh konsep pembuatan format laporan pada Google Drive, mengumpulkan laporan tugas yang akan didata. Tujuannya adalah dengan diberikan pemecahan masalah ini diharapkan direalisasikan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan di lingkungan kantor dengan penguatan nilai, yaitu terampil dan berinovasi, totalitas serta profesionalitas dalam meningkatkan mutu organisasi. Mengkoordinasikan permasalahan mengenai perangkat lunak pada setiap instansi atau bidang. Tahapan pertama yaitu mengolah data setiap instansi untuk diinput dalam pelaporan tugas, mengkonfirmasikan hasil dari pelaporan tugas yang dikerjakan. Yang kedua adalah rencana output, pengolahan data setiap instansi untuk diinput dalam pelaporan tugas, menginformasikan hasil pelaporan tersebut yang telah dikerjakan. Tujuannya untuk mendukung terciptanya organisasi profesional dalam mewujudkan suatu layanan yang aman, cepat, mudah, dan dijangkau. Untuk penguatan nilai organisasi tersebut adalah bekerja sama menangani permasalahan terkait membuat hasil laporan kegiatan yang terkait dilaksanakan. Tahap pertama yaitu penyampaian pelaporan tugas pada setiap bidang terkait, mensosialisasikan hasil dari pengisian tugas tersebut. Rencana output kegiatannya adalah penyampaian pelaporan tugas kepada setiap bidang terkait, mensosialisasikan hasil dari pengisian pelaporan tugas. Tujuannya yaitu untuk berinteraksi dalam suatu layanan sesuai dengan tanggung jawab yang akan diberikan untuk nilai organisasi tersebut, untuk meningkatkan nilai mutu, bentuk tanggung jawab, dan disiplin. Kesimpulannya adalah kegiatan pelatihan dasar CPNS merupakan kegiatan yang diikuti oleh setiap CPNS. Dalam kegiatan dasar memberikan implementasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, berkompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kolaboratif. Menerapkan materi pembelajaran yang telah diberikan untuk kesimpulan isu yang terkait didapatkan solusi dengan melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan perangkat lunak. Diharapkan dengan penerapan bimbingan tersebut dipermudahkan pegawai untuk di setiap unit kerja dalam pengelolaan perangkat lunak mengenai kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan, dikoordinasi maupun dikontribusi dengan baik
dari rekan kerja maupun atasan penulis. Sangat berpengaruh atas tercapainya kelancaran pada saat kegiatan aktualisasi sehingga target dapat tercapai dengan terpenuhi. Untuk saran penulis terkait kegiatan rancangan aktualisasi tersebut di KSO Khusus Batam, yaitu berharap sebagai ASN memiliki integritas, profesionalis, netral, dan bebas akan intervensi politik, serta bersih dari tindakan korupsi, sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dalam hal pelayanan untuk masyarakat dan negara. Mohon izin Bapak, untuk paparan saya telah selesai. Oke, terima kasih Mas Ruli Afan atas paparannya. 9 menit 30 detik. Ya, silakan di stop share. Selanjutnya kepada mentor Bapak Hari dari KSOP Batam, dipersilakan Pak tanggapannya, silakan. Siap Bapak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin terkait pelaksanaan yang dilakukan oleh adik-adik CPNS sebagai agen perubahan sesuai dengan arahan Kepala Kantor, Kepala KSOP Khusus Batam tepatnya. Untuk dalam hal ini, keempat CPNS, khususnya satu orang atas nama Ruli, diberikan amanah tugas untuk membuat suatu perubahan. Tujuannya dalam pengoptimalisasian dalam pelayanan bagi pengguna jasa pelayaran yang ada di wilayah Batam khususnya. Jadi terkait rancangan yang akan dibuat oleh adik kami ini sangat bermanfaat dan harapan ke depannya untuk memaksimalkan pelayanan Bapak. Mungkin itu sementara Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Asri selaku penguji, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Januar atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Hari, Bapak Mentor, dan juga Mas Ruli selaku latsar petugas latsar peserta latsar kita di pagi hari ini. Jadi tadi saya sudah menyimak ya rancangan aktualisasinya seperti apa. Secara ide saya sebenarnya setuju gitu ya. Sebenarnya setuju. Oh, idenya ini jelas, ini mau memberikan edukasi bagi anggota kita yang ada di Batam. Tapi memang ada pertanyaan yang harus saya sampaikan gitu. Tadi sudah jelas Wisbonya ini adalah orang-orang yang ada di Batam. Tapi memang belum dijelaskan berapa orang ini, apakah hanya di TU-nya saja, atau di KBPP-nya, atau di Lalaknya gitu ya. Jadi kita harus tahu nih Ruli, sasaran kita ini siapa saja gitu. Apalagi saya kayak pernah ke Batam ya, itu orangnya banyak sekali gitu ya. Ini sasarannya siapa gitu. Setelah dari Fishbone seharusnya kita udah jelas nih, Bu, sasaran saya ini 10 orang, 100 orang, 20 orang gitu ya. Apakah itu udah dipetakan? Kalau belum, segera petakan supaya keberlangsungan program ini dapat berjalan. Kemudian saya kembali lagi karena ini adalah tujuannya adalah memberikan edukasi atau penyadaran terhadap SDM. Ini disampaikan lagi bagaimana indikasi program ini berhasil gitu ya. Dan ini adalah makanannya Pak Januar gitu ya. Makanannya coach kita itu adalah menguji indikator keberhasilan suatu program ya. Jadi beruntung sekali Ruli hari ini sudah di-coachingin oleh Pak Januar gitu ya. Jadi nanti tambahkan di situ, Bu, indikator keberhasilan program saya adalah saya sudah berhasil menyadarkan 10 orang sekarang sudah pinter, jago main aplikasi atau apapun itu ya. Dengan indikasi A, B, C, D. Kemudian before after-nya jelas gitu ya. Jadi selama 5 minggu ini kita udah tahu mau ngapain gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Ferry Anggoro datang gitu ya, sampaikan salam saya pada Pak Ferry nanti ya. Kemudian juga Pak Adik Ruli juga nanti udah jelas nih Pak, saya mau ini A, B, C, D, jelas nanti disampaikan pada pimpinan. Itu saja Pak Januar dari saya, semoga nanti berhasil 5 minggu lagi disampaikan ke saya udah jelas, oh orang-orang ini udah pintar-pintar semua nih Bu, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Selanjutnya kepada Saudara Ruli Afan diberikan kesempatan untuk memberikan respon 5 menit, silakan. Siap Ibu, untuk masalah yang pertama yaitu untuk permasalahan bagiannya untuk saya mengambil di bidang TU terlebih dahulu Ibu. Jadi untuk
mensosialisasikannya, saya di bagian TU ini. Seperti itu saya Bapak untuk arahan dari Ibu Asri tadi Pak. Oke, TU ya. TU-nya juga banyak Siap soalnya. Bu. Kurang lebih ada 20. Sudah titik, Mas Ruli. Siap sudah Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan, Pak Hari? Ya Bapak, terima kasih. Kembali lagi yang kami sampaikan izin tidak banyak. Prinsipnya apa yang dilakukan oleh adik-adik kami ini merupakan arahan perintah dari pimpinan langsung. Biar ada nantinya di Bapak ini semakin meningkat pelayanan termasuk perubahan baik internal maupun eksternal Pak di SUP Gus Batu. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hari atas berkenan ya menjadi mentor dan telah bergabung. Salam untuk teman-teman di Batam. Sehat selalu Pak. Selamat menjalankan aktivitasnya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Kita ambil foto dulu Pak, buat bukti nih, buat kenang-kenangan Mas Ruli ya. 3, 2, 1. Dan saya simpan dulu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Asri, Pak Hari, dan Mas Ruli. Selamat menjalankan rancangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanuar dan Ibu Asri. Ya, silakan Mas Ruli kalau mau keluar ya lift. Temannya yang berikutnya siapa? Dipanggil. Siapa? Faras Pak. Izin Pak. Iya. Siapa? Saya izin lift Pak. Iya. Mas Faras, mentornya sudah hadir? Sudah ada di main lobby, Pak. Bentar, Pak. Ya, coba tolong ditarik ke breakout room gitu. Ya, Bapak. Itu sudah ada, Pak. Aduh. Assalamualaikum, Bu Eva. Salam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Yanuar? Sehat. Waduh, Bu Eva ketemu lagi. Bisa kita mulai, Bu? Boleh, insya Allah. Suara Baik. ada dengar ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Asri selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Eva Arifa dari PPLP Tual. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Yang saya banggakan peserta latsar Saudara Faras Yahya. Nanti Saudara Faras silakan mempresentasikan waktunya 10 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan tanggapan dari Ibu Mentor, Bu Eva 5 menit, dilanjutkan tanggapan dari penguji 5 menit, dan terakhir tanggapan balik dari Saudara Faras 5 menit. Untuk menyingkat waktu kepada Saudara Faras, kami persilakan untuk share screen paparannya. Mohon izin, Bapak, sudah terlihat? Sudah di full screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penguji, dan Bapak Coach, serta Ibu Mentor. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faras Yahya, selaku Masinis 2 kapal kelas 2, dengan unit kerja di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual. Saya di penempatan di kapal KN Salawaku P213 yang sekarang sedang berposisi di Ambon. Untuk profil instansi, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual merupakan unit pelaksana teknis dari DJP, Direktorat Kesatuan DJPL
dan di bawah unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk identifikasi isu strategis yang saya angkat, yang pertama, belum optimalnya performa mesin bantu nomor 1 sehingga tidak bisa beroperasi harian. Yang kedua, belum optimalnya performa mesin bantu nomor 1 dengan ditandai dengan mengeluarkan asap berwarna hitam ringan. Yang ketiga, belum optimalnya performa mesin bantu nomor 2 ditandai dengan mengeluarkan asap berwarna putih ringan. Untuk core issue, yang pertama ada penetapan core issue. Penetapan core issue diperoleh dari teknik penapisan, urgensi, seriousness, dan groundness. Kemudian analisis core issue-nya terpilih menggunakan diagram fishbone, yaitu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan permasalahan, kategori penyebab permasalahan yang digunakan sebagai awal meliputi menggunakan unsur 5W1H yaitu what, when, who, why, where, dan how. Terus yang ketiga ada gagasan kreatif core issue, yaitu gagasan yang diambil adalah mengoptimalkan performa mesin bantu nomor 1 dengan cara melakukan pembersihan pada intercooler, scaping, dan turbocharger yang akan dilaksanakan pada pekan kedua bulan Maret hingga awal bulan April. Untuk tabel penapisan core isunya dapat dijumlah dari isu yang pertama menempati peringkat kualitas pertama dengan jumlah nilai 11 dengan nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan groundness-nya 3. Sehingga dipilih untuk diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Kemudian untuk diagram fishbone, analisis core isunya yang merupakan isu utamanya adalah belum optimalnya performa mesin bantu nomor 1 sehingga tidak dapat beroperasi secara harian. Kemudian untuk subjeknya adalah mesin bantu nomor 1, kemudian how-nya adalah pasokan listrik kapal. Jadi permasalahan di kapal adalah ketika mesin bantu nomor 1 ini bermasalah sehingga tidak dapat beroperasi, yang terjadi adalah pasokan listrik kapal hanya 12 jam karena mesin bantu yang beroperasi hanya nomor 2, sehingga seharusnya bisa 24 jam karena mesin bantu yang beroperasi cuma 1, sehingga hanya 12 jam listrik tersedia di kapal. Kemudian lokasinya di kamar mesin KN Salawaku P213 untuk waktunya Maret hingga April 2023, dan untuk objeknya adalah mesin bantu nomor 1 tidak dapat beroperasi harian, dan penyebabnya adalah mesin bantu nomor 1 ini tidak dapat beroperasi dan bisa start, bisa cuma hanya 5 detik lalu mati lagi. Kemudian gagasan kreatif yang dipilih adalah mengoptimalkan performa mesin bantu KN Salawaku P213 dengan cara melakukan pembersihan intercooler, scaping, dan turbocharger. Untuk jadwal pelaksanaannya ada di 10 Maret sampai 3 Maret besok, yaitu melakukan rapat kerja dengan ABK mesin, terus melakukan dismantling intercooler, scaping, dan turbocharger mesin bantu nomor 1, yaitu dismantling adalah mencopot bagian-bagian intercooler, scaping, dan turbocharger agar mudah diidentifikasi secara teliti dan tepat. Kemudian nomor 3, ya, ada proses penetapan core issue, analisis, dan penentuan gagasan kreatif penyelesaian core issue, yaitu pencarian pemecahan masalah dengan semua ABK mesin di buritan kapal berdasarkan identifikasi dari part-part bagian-bagian mesin yang dicopot nantinya. Kemudian ada agenda pembersihan kerak garam dan jelaga karbon pada lubang intercooler, scaping, dan turbocharger. Kemudian nanti setelah dibersihkan akan dipasang kembali bagian-bagian tersebut. Kemudian setelah pekerjaan selesai akan sesuai SOP pekerjaan ABK mesin, yaitu penulisan laporan kerja dan evaluasi kegiatan pada bulan Maret hingga akhir Maret hingga awal April. Kemudian untuk detail matriksnya, yang pertama melakukan rapat kerja dengan tahapan kegiatan, berkumpul di buritan kapal, KKM
memimpin jalannya diskusi, dan para ABK mesin menganalisis saling berpendapat, dan KKM menugaskan masinis 1 selaku kepala kerja untuk memimpin kegiatan. Dan dengan hasilnya adalah rapat kerja ini akan menghasilkan keharmonisan, kekompakan, dan motivasi-motivasi yang diberikan oleh KKM pada bawahan ABK mesin untuk rencana yang akan dilaksanakan nantinya. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu ada berorientasi pelayanan dengan 2 poin, nilainya memahami dan memenuhi kebutuhan, yang kedua melakukan perbaikan tiada henti dan akuntabel, serta selanjutnya ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan loyal, masing-masing memiliki 1 nilai. 4 menit lagi. Adaptif mendapat 2 nilai, serta kolaboratif 1 nilai. Serta kontribusinya dapat penyiapan memberikan kontribusi pada fungsi PPLP, yaitu penyiapan pelaksanaan pada bidang patroli, pengamanan, pengawasan, keselamatan, dan penyidik pegawai PPNS, yaitu tertib pelayaran, penanggulangan musibah, dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana penjagaan laut dan pantai. Kemudian penguatan nilai organisasinya adalah seperti bentuk penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu ramah, sopan, serta lugas dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat pada pimpinan. Yang kedua adalah pelaksanaan teknis yang akan dilakukan, yaitu dismantling, mencopot intercooler, scavenging, dan turbocharger. ABK mesin pergi ke kamar mesin nantinya dan melepas baut-baut, kemudian bagian-bagian tersebut diangkat ke buritan, serta memiliki masing-masing 1 dari substansi mata pelatihan, yang tujuannya kegiatan ini adalah mempermudah dalam proses pengidentifikasian masalah. Kemudian yang ketiga adalah proses pengidentifikasian isu, serta analisis dan penentuan gagasan kreatif, yang nantinya akan didiskusikan oleh semua ABK mesin di buritan, dan masing-masing memiliki 1 nilai substansi mata pelatihan. Kontribusinya sama seperti yang pertama dalam menyiapkan teknis penyiapan pelaksanaan patroli dan pengamanan, pengawasan, keselamatan, dan penyidik pegawai negeri sipil, dan memiliki nilai organisasi ramah, sopan, serta lugas seperti sebelumnya karena 1 urutan teknis. Yang ketiga, pembersihan kerak garam dan jelaga karbon pada lubang intercooler, scavenging, dan turbocharger yang menjadi penyebab masalah di mesin bantu tersebut. Kemudian masing-masing memiliki 1 nilai substansi mata pelatihan. Kemudian yang ketiga ada proses pemasangan intercooler, scavenging, dan turbocharger kembali dan melakukan running test, merupakan rangkaian SOP yang dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut, dan masing-masing memiliki 1 nilai substansi mata pelatihan. Untuk tujuan organisasi dan nilai organisasi masih sama sebelumnya sebagai penyiapan pelaksanaan bidang patroli. Kemudian yang terakhir ada penulisan laporan kerja dan pelaksanaan evaluasi kegiatan, yaitu penulisan di logbook, dan evaluasi kerja akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan masing-masing memiliki 1, dan pada nilai berorientasi pelayanan memiliki 2 nilai. Untuk tujuan organisasi masih sama karena 1 rangkaian teknis, dan untuk nilai organisasi merupakan bentuk penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu terampil dan berperilaku gesit, jujur, ramah, sopan, serta lugas. Kemudian tabel rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS-nya. Untuk kegiatan pertama mendapat nilai 9, kedua dapat nilai 7, ketiga dapat nilai 8, keempat nilai 7, kelima dapat nilai 7, dan keenam dapat nilai 8, yang totalnya ada 40 nilai jumlah habituasi per nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kesimpulannya adalah dari proses identifikasi isu terdapat 3 isu, diantaranya belum optimalnya mesin bantu nomor 1 sehingga tidak dapat beroperasi secara harian. Nomor 2, belum optimalnya mesin bantu nomor 1 sehingga mengeluarkan asap berwarna putih hitam, asap hitam ringan
yang ketiga, belum optimalnya mesin bantu nomor 2 ditandai dengan mengeluarkan asap berwarna putih dengan intensitas ringan. Sehingga setelah proses penapisan isu, terpilihlah satu isu berdasarkan teknik USG, yaitu belum optimalnya performa mesin bantu nomor 1 sehingga tidak dapat beroperasi secara harian, dan saran untuk kegiatan untuk rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada aktualisasi, yaitu berdasarkan proses penentuan gagasan kreatif yang sudah ditentukan, yaitu mengoptimalkan mesin bantu KN Salawak UPI 213 dengan cara melakukan pembersihan intercooler, shaving, dan turbocharger, dan diharapkan isu tersebut dapat diselesaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembalikan ke Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faras Yahya. Selanjutnya kepada Ibu Eva Arifah SE dari TUAL. Dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya pelan Bu. Masih ini ya, ini memang agak bermasalah ini. Oh ya, kecil. Kecil ya. Masih kecil Pak? Oh ya, sepertinya ada gangguan. Iya, terdengar tapi kecil. Oke Bu, lanjut. Oke, ini saya sampai mendekatkan. Di sini kebetulan beda 2 jam, jadi saya selamat siang. Terima kasih kepada Coach dan kepada Ibu Pemuji, Bu Asri. Pada dasarnya kami dari Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Tual ini Hampir nggak terdengar loh Bu, beneran. Saya nggak terdengar sama sekali. Nggak dengar ya? Masih Bu? Halo? Kalau di saya terdengar kecil. Kecil ya? Aduh, gimana ya? Ibu pakai laptop? Pakai laptop Pak, iya. Mungkin speaker laptopnya itu ya ada error. Kalau sinyal bagus kayaknya ya. Sinyal bagus ya, cuman suara ini yang saya sampai mendekatkan ini. Aduh, bagaimana jadinya saya mau kasih. Atau Mas Faras telepon Bu Eva pakai suaranya dari ini bisa nggak? Telepon. Siap Ibu. Siap Bapak, siap. Saya telepon. Sudah bisa didengar? Nah iya. Better. Coklat better. Silakan Bu. Ibu Asri, bisa. Volumenya di laptop Ibu kayaknya dimatikan saja ya. Jadi pakai handphonenya itu aja. Volumenya dimatikan, kemudian lewat. Sudah? Enggak ya. Kok nggak better ya? Ya jadi coklat Mas. Udah lebih baik Bu. Volumenya dimatikan nggak bisa dengar Bu Eva. Ya. Oke, sudah bisa ya. Nah, ini udah bagus. Ya. Saya mohon maaf atas permasalahan teknis. Mungkin nanti akan diperhatikan ke depannya. Jujur, saya sangat berterima kasih sekali dengan Polbit ini. Kantor kami sangat terbantu. Karena memang sudah dari berapa tahun yang lalu kita tenaga, artinya sesuai dengan existing kebutuhan kantor kami, khususnya untuk tenaga di kapal ABK, itu memang sangat membutuhkan tenaga muda yang sesuai dengan bidangnya. Dan paling lagi di masalah permesinan, khususnya di kapal, dan memang minim sekali karena mungkin terkendala dengan yang masuk CPNS kebetulan di daerah kurang sehingga tidak bisa memenuhi kualitas. Nah, ketika ada ini dan termasuk kita ini sangat mendukung sekali, terutama untuk kegiatan keseharian di kapal itu sendiri. Dan sekarang kebetulan memang kapal Salawak itu
lagi bertugas di Ambon. Jarak dari Ambon dan Tual memang perbedaannya kalau kita naik transportasi laut itu satu hari. Sedangkan kalau naik pesawat itu 1 jam. Nah, jadi di sini kebetulan kenapa kok saya diangkat sebagai mentor? Kebetulan memang sebelum-sebelumnya berdasarkan pengalaman diminta untuk jadi mentor. Jadi memang secara kinerja ini kan bagian mesin gitu. Dan memang mungkin kita ingin menjelaskan secara rinci sehingga waktunya memang tidak cukup untuk secara gambarnya. Tapi pada dasarnya saya sangat mendukung dengan adanya adik kita ini, adik Faras, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi kinerja khususnya untuk pangkalan Tual itu sendiri. Mungkin lebih kurangnya itu yang bisa saya dengan masalah sedikit masalah teknis ini. Mungkin ke depan saya akan perbaiki lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya kepada Ibu Asri dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Coach, Pak. Dan juga selamat siang ya mungkin di sana Bu. Selamat siang pada Bu Eva dan juga selamat siang pada peserta kita, Ade Faras ya. Jadi saya pertama-tama ini saya sampaikan apresiasi sih Pak sebenarnya ya. Jadi anggota kita ya, anak-anak Polbit ini kan penempatannya jauh-jauh ya. Ini seperti Faras, kemudian ada adik saya Asmi, Febri ya, di sana juga ya. Ya, jadi rata-rata menerima kenyataan untuk ditempatkan di jauh itu agak mentalnya mungkin agak saya kok jauh sekali gitu ya. Tapi ternyata memang Faras, kemudian adik kita Asmi dan Febri, saya rasa punya mental yang kuat untuk menjalani kehidupan di Tual gitu ya, agak jauh sekali gitu di ujung sana gitu, tapi saya apresiasi sekali bisa mengikuti kegiatan kita sampai saat ini. Kemudian ini tadi tentang tugas yang dilaksanakan, yaitu tentang auxiliary engine ya, atau mesin genset biasanya di kanan kiri gitu ya, tapi ternyata tadi 1, 2, 3-nya kita nggak dijelasin secara jelas gitu seperti apa, tapi saya secara ide saya menerima gagasannya ini jelas gitu, tapi memang ada irisan aktualisasi dengan tupoksi ya Pak Januari aja, tapi nggak apa-apa juga gitu. Yang penting nanti outputnya jelas. Walaupun ini saya rasa Faras ini agak mirip dengan tupoksi ya. Memang tugasnya apalagi tadi jelas KKM-nya, kemudian ke masinis 1, 2, kemudian ABK sampai mandor tadi udah dijelasin seperti apa gitu ya. Tapi memang PR-nya adalah bagaimana kegiatan ini berkelanjutan. Saya yakin kegiatan ini akan berhasil iya gitu, karena tadi jelas ini masalahnya di pembersihan jelaga karbon sama kerak air laut. Iya, memang di situ masalahnya. Terus kemudian intercoolernya dibersihkan sampai turbocharge, ini pasti berhasil gitu. Tapi PR kita adalah pada kegiatan berkelanjutannya seperti apa. Jadi nanti PR-nya Faras ditambahkan bagaimana ya supaya ini tidak terjadi lagi. Ini kan udah dibetulin nih, ya kan. Nanti bersihnya turbocharge-nya jalan. Oke, ini pasti nggak 12 jam lagi, pasti yakin ini bakal bagus. Tapi program berkelanjutannya seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan itu lagi. Jadi nanti mungkin menyiapkan POM atau hal jenisnya, saya nggak tahu karena saya bukan orang teknika ya, tapi pelajaran teknika saya sedikit tahu gitu ya. Bagaimana perawatan mesinnya, auxiliary engine ini berjalan supaya nggak terjadi lagi. Itu ya, itu PR-nya. Secara program, secara prinsip, ide, gagasan saya setuju walaupun agak bersinggungan dengan aktualisasi dengan tupoksi, tapi yang paling penting nanti tambahkan bagaimana kegiatan perawatan mesin itu berjalan supaya tidak terjadi lagi bersih-bersih jelaga ya. Oke, terima kasih deh. Saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Selanjutnya kepada Mas Faras dipersilakan. Siap, saya izin menambahkan. Mohon izin, Ibu Penguji, Ibu Asri, kemudian Bapak Coach yang telah membimbing saya sampai saat ini, Bapak Januar Wijayanto, kemudian ada Ibu Mentor, Ibu Eva Arifah yang telah membimbing saya juga sampai saat ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Untuk revisi yang diberikan oleh Ibu Asri akan saya laksanakan dan saya cegah agar masalah tersebut tidak terulang kembali nantinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Faras ya.
Selamat menjalankan rancangan aktualisasinya. Sebelum saya tutup, kita ambil dokumentasi dulu ya. Bu Eva, lihat kamera senyum, Bu. Buat ini, kenang-kenangan Mas Faras nih. 3, 2, 1 ya. Bentar, saya simpan dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Sekali lagi, Bu Eva sudah berkenan gabung. Ini sedang ditual, Bu. Iya, ditual. Nah, sehat, Bu ya. Lama nggak ketemu. Sehat. Iya, alhamdulillah. Mas bangga undang-undang Ya. lagi. Kapan ke Bogor lagi nih? Iya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih ya. Silakan kalau ada kegiatan lain. Terima kasih, Mas Faras, Bu Eva. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Izin ini Ya, semangat ritual ya. Jadi ini bisa meninggalkan room, Bu? Ya, dilanjut. Siap. Iya, Baik. bisa. Selanjutnya. Bapak, terima kasih. Saya izin meninggalkan room. Ya. Oke. Ini Bu Asri di kantor atau di mana? Di kantor, Pak, di kantor. Oh, saya kira ada dinas luar tadi. Ya, tadi ada di jalan juga. Kalau itu saya berhenti. Bu Rini, halo? Oh, lanjut. Ya, udah saya masukin, Pak Dokter. Banyak anak laut ya, Pak Januarian? Iya. Yang Yang darat 1, udara 1, sisanya laut. Laut.